Oke teman-teman, kali ini kita akan unboxing dan merakit ya antena TV dengan remote control Sanek WA850TG. Yang pertama kita ambil ada 4 buah komponen driven ya. Ini nanti jadi 2 set dari driven VHF. Kemudian ini reflektor UHF. Ada berapa buah, Mas? Ada 6 buah. Ya, kemudian ini dudukan dari elemen direktor UHF. 2 ya, pasang. Ya, ini untuk dudukan utamanya, untuk dudukan elemen ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini untuk elemen UHF ini ada 2, ini jumlahnya masing-masing berapa? 20. Nah, yang panjang ini untuk driven UHF 4 buah ya. Kemudian kabel sudah terpasang ke dudukannya ini ya. Ini untuk komponen boosternya ada di sini, dan ini adalah rotatornya ya. Nah, siap. Power supply booster ya, untuk mensuplai tegangan ke booster ini 1 buah. Kemudian remote control untuk memutar arah kanan kiri antena ya, 1 buah. Dan ini tutup elemen dan sambungan elemen serta skrup ya. Kemudian buku petunjuk pemasangan. Untuk merangkainya kita gunakan obeng positif ya, atau obeng kembang. Oke. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe itu gratis, guys. Ya, kali ini kita akan masang dudukan utamanya ya. Jangan lupa di sini ada 2 bagian penerimaannya ya, yaitu ada UHF ya. Kemudian di sini bagian VHF, jangan sampai keliru, nanti kalau keliru nggak dapat siarannya ya. Sekarang kita akan memasangkan dudukan utamanya untuk elemen dan reflektor ya. Nah, ini bagian yang VHF adalah yang berada di bagian belakang. Ini ya VHF tulisannya, aduh. Ya. Ini nah, ini seperti ini, belakang. Ya, didorong sampai berbunyi klik ya. Kemudian ini nanti sambungannya akan kita skrup ya. Bagian sudah terskrup ya ini ya. Nah, ini ada 2 bagian, dalam dan luar ya. Selanjutnya kita akan memasang elemen direktornya ini, bagian direktornya. Ya, masukkan ke lubang pengunci ya yang ada di situ. Ini atas bawah ada 2. Kemudian kita skrup ya
sambungannya. Ada dua bagian, atas dan bawah ya, dan kanan dan kiri. Monggo Mbak, nggih. Selanjutnya akan kita pasang bagian direktornya. Bagian direktor ini fungsinya untuk mengarahkan arah antena ya. Jadi ini adalah bagian depan, jangan keliru maksudnya. Fungsinya untuk mengerim ya, menangkap siaran atau frekuensi sinyal gelombang elektromagnetik yang nantinya akan dibawa menuju ke driven. Ini cukup memasukkannya ke tempat yang sudah tersedia di sini ya. Tinggal dimasukkan. Kemudian kita tutup ya, biar kelihatan cantik, juga tidak buat umpetan laler. Ini fungsinya hanya untuk mempercantik dan air tidak masuk ya. Setelah kita memasang bagian direktor ya, kita kali ini akan memasang bagian dari driven UHF. Elemennya ini yang lebih panjang, yang ada lubang bautnya, lubang sekrupnya itu ada di bagian dalam. Ya, jadi yang ada lubang sekrupnya berada di bagian dalam. Kemudian dipasang ini nih bagian pemisahnya, biar untuk elemen positif dan negatif istilahnya itu tidak menyatu dan kedudukannya ini jadi kokoh ya. Ada dua bagian driven UHF ya, atas dan bawah. Harus kita pasang dua-duanya ini. Ya, kalau sudah, kita pasang penghubungnya ini ya, dengan menggunakan skrup. Kita pasangkan ya di skrup untuk penghubung ke rangkaian boosternya ini ya, kasarannya nanti untuk dibawa ke bawah kita skrup. Ada 4 bagian ya, 1, 2, nanti bawah juga 2. Ingat jangan keliru, di tutupnya sini adalah yang depan UHF, yang belakang yang tulisannya VHF. Ya, agar kedudukannya kuat, ini kita putar ya untuk drivennya ini sampai posisinya mantap, kuat dan rapih ini ya. Ya. Begitu juga kita pasang bagian bawah. Ya, kita pasang sekarang bagian bawah. Untuk mengencangkan obeng kita putar ke arah kanan ya, untuk melepas ke kiri, jadi jangan sampai salah. Nah, kalau sudah, kita putar lagi drivennya agar mendapatkan kedudukan yang kuat dan rapih. Oke, mantap. Sekarang kita akan memasang driven VHF. Ini elemennya yang panjang, ada 4 elemen.
Ya, untuk elemennya jangan keliru ya. Jadi pasangannya itu adalah ini ada bagian sekrup. Nah, ini yang sekrup dengan sekrup, kemudian yang satunya adalah ini. Ini bisa masuk ke sini ya, yang akan kita pasangkan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini set. Ya. Ini posisi sambungannya nanti dipasang seperti ini. Ya. Nanti ini posisi nanti di dalam sana. Kita masukkan driven VHF. Ini sebenarnya untuk penangkapan sinyal VHF ya. Jadi kalau misalnya untuk UHF nggak dipasang pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi buat ada yang mancar di stasiun VHF lagi, di frekuensi di band VHF lagi ya kita pasang. Dan biar cakep, kasihan nanti pabriknya sudah bikin nggak dipasang kan sayang. Oke, kalau sudah, nah ini sudah masuk dua-duanya ya dari arah kanan kiri. Kita pasang, kita posisikan di tengah. Ya, ada dua bagian. Nah ini yang atas, sekarang yang bawah juga kita pasang. Ingat yang ada lubang sekrupnya adalah yang posisinya di bagian dalam ya, karena nantinya untuk masang plat konektor VHF nya itu. Kita pasang penguatnya ini ya, hitam-hitamnya itu ya, sudah kita dorongkan. Sekarang kita pasang platnya ini ya ke elemen, kita sekrup. Pakai covernya kayak ya, kita rapihkan ini untuk bagian plat aluminium ini ya, konektornya biar kenceng dan rapih ya, dan mempunyai nilai estetika. Oke, pastikan kencang pemasangan sekrup karena ini adalah yang membawa sinyal penangkapan dari driven ini. Kita akan memasang bagian dari reflektor UHF ya, ada 6 bagian. Ini fungsinya adalah sebagai pembalik. Jadi setelah sinyal diterima oleh direm oleh bagian direktor, kemudian diterima oleh bagian driven ya, ini yang dipasangi kabel ini nanti bawa ke kabel. Jika ada yang masih lepas atau lolos, dia akan dibalikan oleh bagian reflektor ini yang sedang kita pasang. Ya, ada 6 bagian dari reflektor. Cara masangnya cuma dimasukkan begini saja ya. Ambil posisi tengah, jadi sehingga kanan kirinya itu imbang. Nah, penutupnya ini kita pasang ya biar bagus. Ini sudah selesai pemasangan bagian
reflektor ya atau pembalik ini. Jadi antena ini sudah selesai dan bisa kita pasangkan ke tiang antena. Teman-teman semuanya, ini antena sudah selesai dirakit. Nah, sekarang kita tinggal mengarahkan menuju ke stasiun televisi yang berada di dekat dengan kalian ya. Ingat, arah antena itu searah dengan direktornya. Nah, ini direktor ini adalah bagian direktor, berarti arahnya adalah menuju ke sana. Tangan arah ke sana. Seperti hadapnya. Bagian drivennya mana? Driven. Nah, ini yang dihubungkan dengan kabel namanya driven. Sedangkan bagian belakang adalah reflektor. Nah, yang belakang ini adalah reflektor UHF-nya ya, bagian belakang. Keunggulan dari antena remote adalah satu, harganya murah. Karena di antena remote itu sudah terdiri dari antena, booster, dan mendapat kabel. Nah, dengan harga yang cukup relatif murah ya, kisaran 100 ribuan. Tetapi karena banyak materialnya yang terdiri dari plastik, ya ini kalau sudah 2-3 tahun mungkin gampang melepuh dan bisa patah misalnya ya. Tapi kalau udah agak lama ya. Dan kabelnya juga serabutnya sedikit ini. Kalau semakin lama nanti dia akan seperti mengkapur. Serabutnya sedikit, kalau mau kita pasang konektor lagi kadang agak susah karena serabutnya sudah pada lepas. Makanya jika kita ada anggaran biaya, ada sedikit kelebihan biaya, bisa kita lepas bagian sini, kita ganti kabelnya dengan kabel yang lebih bagus. Oke, jadi misalnya kita akan mengganti kabel yang lebih bagus, kita lepas di sini ya. Nih, ini kan serabutnya sedikit banget. Ya wajar lah untuk antena yang borongan ya, murah meriah. Ini kabelnya kita ganti pakai Kitani misalnya 3C boleh, bagus lagi pakai 5C. Oke, ini kita ganti di sini kalau mau diganti misalnya. Bawaannya adalah hanya kisaran 10 meter ya. Jadi jika antara antena ke televisi lebih dari 10 meter, maka kabel ini nggak cukup. Nah, bagusnya sih diganti dengan yang lebih bagus. Kalau enggak ya power supply-nya ditaruh di pasti 10 meternya, sisanya kita tambahi kabel. Ujung kabelnya kita pasangkan ke power supply. Ya, ini ujung kabelnya kita masukkan ke bagian input antena di power supply. Ini yang bawah namanya adalah power supply, bukan booster bawah ya. Karena sebenarnya booster adalah yang ada di bagian atas, sedangkan bawah adalah power supply yang tugasnya adalah memberi tegangan listrik kepada antena, dan booster yang ada di atas itu maksudnya. Sedangkan ini kita juga dibawain kabel bawaannya untuk menuju ke TV ya. Ujung yang satunya kita masukkan ke yang ada tulisannya TV, bisa ke TV 1, TV 2, ini bisa untuk paralel. Sedangkan ujung yang satunya adalah menuju ke pesawat televisi. Kita coba nyalakan. Pastikan posisi lampu adalah menyala. Ya, ini lampunya sudah menyala. Di power supply ini ada tombol rotation atau rotasi yang fungsinya adalah untuk memutar arah antena. Coba kita pencet, Mas. Ya, ini contohnya. Ketika tombol dipencet, dia akan berputar. Nah, kita bisa memencet-mencet sesuai dengan arah antena yang kita butuhkan. Ya, jadi bisa kita putar-putar sesuai dengan arah antena atau melihat sinyalnya semakin kuat belum, begitu ya. Ini keunggulan dari antena remote control. Awas nyampluk. Untuk pemasangan ke STB TV digital, nah ya, ini yang dari power supply ini biasanya yang menuju ke TV, kita lepas. Nah, kita melalui alat STB dulu ini, STB DVB T2 ya, bisa dimasukkan ke antena in. Sedangkan untuk yang menuju ke TV, kita bisa menggunakan kabel HDMI jika TV-nya itu sudah support
HDMI, ini gambarnya otomatis akan lebih bagus. Atau jika TV analog yang lainnya yang hanya support AV-TV ya, audio video, bisa kita lewat sini. Ya, jangan salah dalam memasang, kuning itu adalah untuk video, sedangkan putih dan merah adalah untuk audio. Kemudian pada bagian TV-nya juga sama, di ujung yang satu masuk ke TV, silakan cari line in audio video di pesawat televisinya. Nah, ini kita cari di bagian televisi yang ada tulisan input AV in ya, atau audio video input. Biasa kuning dengan kuning, putih dengan putih, merah dengan merah. Ya. Kemudian kita pilih AV ya, atau audio video. Nah, ini betul.